Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bian dan Lira kini tengah melakukan video call sambil Lira menyanyikan beberapa lagu melo yang mengisyaratkan tentang hatinya. "Kita pasti jodoh, Ra. Kenapa kamu nyanyi begituan sih?" ucap Bian dengan kesal. "Kita mana tahu, Bi," jawab Lira singkat. "Gak ada yang bisa misahin kita, Ra, meskipun itu orang tuaku," kata Bian dengan tegas. "Bian," gumam Lira pelan. "Aku mohon, Ra, jangan nyerah," pinta Bian untuk kesekian kalinya, berusaha menguatkan sang kekasih. "Aku gak tahu, Bi. Gue juga gak mau nyerah, tapi kenapa keadaan malah semakin mojokin kita?" keluh Lira sedih. "Minggu depan kita buat kejutan buat mereka semua," ucap Bian meyakinkan Lira. "Tapi Bi," kata Lira ragu. "Please sayang," kata Bian memohon. Akhirnya Lira pun menganggukkan kepalanya, tanda ikut pasrah dengan rencana Bian. Malam itu mereka habiskan dengan terus mengobrol meskipun awalnya melo. Namun semakin lama percakapan mereka semakin melantur dan santai, seolah tidak habis terjadi apa-apa. Aurel calling Mama. "Halo sayang." "Mama apa kabar?" "Baik sayang, kamu bagaimana di sana?" "Aurel juga baik mah." "Cucu Mama sehat?" "Sehat dong mah." "Bagaimana Raffi sayang?" "Raffi baik kok mah, dia lagi kerja." "Syukurlah, Mama gak perlu khawatir mah, Aurel baik-baik aja. Aurel cuma kangen aja sama Mama." "Minggu depan Mama sama Papa pulang ke Indonesia ya sayang." "Kenapa lama sekali sih mah?" "Sayang, kamu itu sudah jadi seorang istri, masa sampai merajuk begitu sih sama Mama?" "Ya sudah, Mama tutup dulu ya sayang. Kamu baik-baik di sana. Jagain cucu Mama baik-baik ya. Mama sama Papa juga sehat-sehat di sana ya." "Iya sayang, I love you." "Love you too mah." Setelah mematikan sambungan teleponnya, Aurel langsung merebahkan tubuhnya pada sofa. Jangan cengeng, jangan cengeng," rengek Aurel pada dirinya sendiri kala air matanya kembali menetes karena merindukan orang tuanya. Mending gue cari makan enak kali ya daripada mewek di sini," ucapnya lagi. Lalu ia segera berdiri untuk berganti pakaian. Dek. Tubuh Aurel kembali terkejut lantaran ternyata Raffi sudah berdiri dengan bersedekap dada tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Asli deh Raff, lo kayak setan yang suka bikin kaget orang," gerutu Aurel sambil mengelus dadanya. "Mau kemana loh?" tanya Raffi tak mengindahkan ucapan Aurel. "Mau ke bawah," ucap Aurel cuek. "Ngapain?" tanya Raffi lagi. "Cari makan," jawabnya lagi cuek sambil berjalan menuju walk-in closetnya. "Udah gue bawain makanan dari luar," ujar Raffi dengan wajah datarnya sambil mulai melepaskan dasi dan jasnya. "Apaan?" tanya Aurel setengah berteriak sambil memilih pakaiannya. Tidak ada jawaban dari Raffi, membuat Aurel berpikir bahwa Raffi tengah mandi. Aurel pun dengan santainya membuka bajunya dan langsung menggantinya di tempat, tanpa ia sadari sedari tadi rupanya Raffi tengah memperhatikannya dari memilih baju dan mengganti bajunya. Enaknya makan apaan ya?" gumam Aurel terus sambil membayangkan makanan-makanan yang ia tonton dari channel kutub di laptopnya tadi. "Sit," umpat Raffi mengepalkan tangannya kala tubuhnya bereaksi saat melihat Aurel berganti pakaian. Tanpa jadi mengejutkan Aurel, Raffi pun segera berlalu langsung ke kamar mandi agar pikirannya menjadi jernih kembali. Setelah melakukan perdebatan panjang dengan Raffi, akhirnya Aurel mau menunggu Raffi yang sedang mandi untuk menemaninya turun ke bawah. "Lo mau makan apaan?" tanya Raffi yang kini tengah menyetir mobilnya. Entahlah," jawab Aurel mengecilkan bahunya. "Terus ini mau kemana?" tanya Raffi menahan kesalnya. "Entah," jawab Aurel lagi, sukses membuat Raffi semakin kesal.
Kalau semuanya entah, nggak tahu. Terus ini bagaimana? Tanya Raffi dengan suara beratnya. Jalan aja dulu, nanti kalau ada yang cocok baru berhenti, ucap Aurel santai, sambil matanya menatap ke arah luar jendela. Aduh, kenyangnya, ucap Aurel yang langsung merebahkan tubuhnya di sofa depan TV. Gimana nggak kenyang, lo makan kayak kuli bangunan, sahut Raffi yang masih kesal lantaran merasa dikerjai oleh Aurel. Biarin, ucap Aurel kesal karena sepanjang perjalanan pulang Raffi selalu mengatainya terus. Sambil berdecak, Raffi pun langsung memasuki kamarnya untuk berganti pakaian tidur. Setelah beberapa saat, ia melihat Aurel yang masih rebahan PW di depan TV. Pergi lo dari sini, sono ke kamar, ucap Raffi mengusir. Kayaknya lo demen banget deh Raff gangguin gue PW, ucap Aurel sambil mendongakkan wajahnya kepada Raffi. Gue mau nonton TV, sana lo tidur di kasur. Gue berbaik hati karena gue mau nonton bola sampai pagi di sini, ucap Raffi datar. Kan bisa lo nonton di kamar aja sana, kesal Aurel karena di dalam kamar juga ada TV. Ya, meskipun ukurannya lebih kecil dibanding yang di ruang tengah. Gue bilang ke kamar ya ke kamar, saru Raffi tegas. Sumpah, resek banget lo jadi manusia, kesal Aurel. Lalu ia segera beranjak dan pergi ke kamar. Raffi menghembuskan nafasnya begitu kasar. Sebenarnya tidak ada acara bola atau apapun yang menarik di TV. Hanya saja ia ingin Aurel agar tidur di ranjang. Melihat perutnya yang sudah mulai terlihat sedikit buncit, Raffi merasa tak tega bila harus melihat Aurel tidur di sofa yang sempit. Ariel, panggil Adele sambil mengetuk pintu kamar Ariel. Tok tok tok. Ariel, panggilnya lagi. Ceklek, Ariel membuka pintu dengan wajah yang masih kusut karena bangun tidur. Dehem Ariel sambil memeluk pintu dengan mata setengah terpejam. Kamu ini gak kuliah? Udah jam berapa ini? Tanya Adele langsung menerobos masuk ke dalam kamar Ariel. Ariel kuliah siang mah, ucap Ariel kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Pulang jam berapa kamu nanti? Tanya Adele lagi. Gak tahu mah, ada apa sih? Tumben banget mama kepo kayak gini, ucap Ariel sedikit kesal. Sekarang mama sama papa mau berangkat ke luar kota. Kamu mau di rumah sendiri atau ke rumah Kenan? Tanya Adele. Ya udah, gampang lah nanti. Toh Ariel juga udah gede kan? Jawab Ariel. Iya, kamu udah gede sayang, ucap Adele sambil mengelus kepala putrinya. Kamu baik-baik aja ya, jangan nyusahin Tante Rina sama Kay. Dan mama masih berharap kamu mau menerima perjodohan dengan anak teman mama. Hanya itu keinginan mama sayang, ucap Adele lagi dengan mata berkaca-kaca. Tapi mah, Ariel udah punya pacar mah, keluh Ariel cemberut. Siapapun pacar kamu, mama tidak bisa mempercayainya kalau bukan anak teman mama yang jadi pasangan hidup kamu, ucap Adele. Ya sudah, kamu mandi Gih, ini udah siang, sebentar lagi mama dan papa akan berangkat, ucap Adele lalu pergi keluar kamar Ariel. Kayaknya mama kecewa banget sama gue, apa gue terima aja ya perjodohan ini? Biar gak jadi durhaka sama mamanya. Begitupun gue gak buat mama kecewa lagi, gumam Ariel dalam hati. Bian, panggil Ariel sambil berlari dan memeluk Bian dengan begitu erat. Hei, ada apa? Tanya Bian lembut membalas pelukan kekasihnya. Kangen, cicitnya pelan membuat Bian terkekeh. Kamu udah makan? Tanya Bian sambil mengusap rambut Lira. Belum, jawab Lira dengan cepat. Ya udah, kamu mau makan di kantin atau di luar? Tanya Bian. Kantin aja lah, jawab Lira dengan cepat. Lalu ia menggandeng lengan Bian dengan manja. Tumben banget sih manja begini, ada apa? Tanya Bian mengacak-ngacak rambut Lira dengan gemas. Gak boleh gitu, manja sama pacar sendiri. Kalau gak boleh, nanti aku... Bian segera mencubit bibir Lira dengan gemas agar tak menyelesaikan ucapannya.
Jangan pernah bicara seperti itu lagi, ucap Bian tegas dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Lira. Woi tuyul, dicariin kemana-mana dari tadi, taunya nongkrong di sini, ucap Andre saat baru datang dan ikut bergabung. Ngapain nyariin gue? Tanya Bian. Gak apa-apa, kangen aja gue, ucap Andre menaik turunkan alisnya dan tersenyum. Anjrit, pekik Bian langsung melemparkan tasnya ke arah Andre. Hei Ariel, Lira, siapa ya? Tanya Andre menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hahaha, Ariel aja, jawabnya terkekeh. Kenapa Ariel bukan Lira? Tanya Bian menatap kekasihnya dengan tajam. Entahlah, aku sebenarnya lebih suka nama itu, Bi, jawab Lira. Itu tuh namaku dari kecil, Bi. Dan Lira itu hanya nama samaran. Baiklah Ariel yang cantik, lucu, imut, menggemaskan. Kenapa kau mau sama tuyul kayak dia? Mending sama abang Andre aja, ucap Andre sambil mengedipkan sebelah matanya, membuat Ariel terkekeh. Nih, Bian memberikan kepalan tangannya ke arah Andre hingga membuat sang empunya tergelak.